Halo teman-teman semuanya. Oke, jadi sekarang kita akan melanjutkan kembali ya terkait dari materi routing pada dunia MTCN, teman-teman. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dari pengenalan konsep dari routing dan juga klasifikasi dari routing ya, teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas lebih jauh terkait dari materi routing, yaitu kita akan membahas routing table dan juga routing flags, teman-teman. Oke, kita tahu ya bahwasanya untuk perangkat jaringan itu sendiri terdapat banyak jenis, teman-teman. Salah satu di antaranya adalah router dan juga switch, teman-teman. Nah, teman-teman pasti tahu ya definisi dari router dan juga switch itu sendiri apa. Jadi, untuk router adalah suatu perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan ataupun berbagai komputasi dengan network yang berbeda, teman-teman. Sementara untuk switch adalah berfungsi untuk menghubungkan berbagai perangkat jaringan dalam satu network yang sama, teman-teman. Jadi kompleks sekali ya, teman-teman. Nah, adapun pada routing itu sendiri, teman-teman, bila mana kita ingin menambahkan suatu perangkat jaringan ataupun rute baru, maka di sini kita harus tahu apa itu routing table, teman-teman. Nah, nanti pada routing table ini teman-teman akan mengetahui lebih lanjut terkait dari konfigurasi routing itu seperti apa. Nah, jadi pada routing table itu berisi apa sih? Nah, pada routing table itu berisi informasi mengenai rute ke jaringan ataupun network tertentu, teman-teman. Jadi dia yang mendefinisikan dan juga yang membantu teman-teman terkait dari rute mana saja yang akan kita gunakan dan rute apa saja sih yang memang sedang tersedia, teman-teman. Oke. Nah, selain itu, routing table ini berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing rute, teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bahwasanya sini saya sedikit zoom. Jadi, nah di sini untuk pada routing table, teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini berisi nilai prioritas metrik dari masing-masing rute pada bagian distance, teman-teman. Di sini lihat distance-nya 1, jarak 1, 0, 0, 0. Nanti dia akan memprioritaskan yang terkecil terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Routing table itu terbentuk dari apa? Nah, routing table itu terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protokol, teman-teman. Nah, bila mana ada di salah satu di antara pada route sini yang terdapat AC ataupun dynamic active connected, yang artinya di sini dia mendapatkan ataupun dia rute ataupun rute ini itu ada secara otomatis ketika dihubungkan pada suatu interface, teman-teman. Nah, yang kedua ada semua rute untuk network yang directly connected ke router, teman-teman. Nah, jadi maksudnya dia di sini adalah bila mana ada suatu port yang terhubung ke router, nah maka hal tersebut itu disebut dengan directly connected ya, teman-teman. Oke, yang terakhir adalah konfigurasi tambahan yaitu static route. Di sini bisa lihat DA ataupun juga ada AS nantinya. Nah, jadi konfigurasi tambahan static route juga nanti akan ditampilkan pada routing ataupun routing table ini, teman-teman. Oke, sini pada routing table itu sendiri kita hanya akan berfokus ataupun terfokus pada bagian flag-flagnya saja. Untuk desain yang lainnya mungkin dia akan menyusul. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini terdapat beberapa ataupun terdapat suatu singkatan dari setiap flags-nya, teman-teman. Ada yang DAC, DAOE, AS, DAR, DAO, dan juga DAC, teman-teman. Nah, apa sih maksudnya? Oke, jadi setiap masing-masing huruf ini memiliki ataupun memiliki artinya tersendiri, teman-teman. Untuk D, ia mengartikan dynamic secara otomatis. Untuk A, active, C, connected, S, OSP, S, static, OSPF, RRIP, jadi dia protokolnya juga mendefinisikan. B, BGP, M, MMA, B, black hole, P, probit, U, uncrable, dan X, disable, teman-teman. Nah, bila mana teman-teman mendapati pada root list teman-teman, yaitu DAC, maka dia menandakan bahwasanya dynamic active connected, teman-teman. Nah, jadi dia masuknya ke directly connected ya, teman-teman, yang tadi directly connected. Oke. Jadi teman-teman jangan bingung terlebih dahulu ya terkait dari root flags yang memang sudah saya sediakan di sini. Contoh dari root flag itu sendiri, teman-teman jangan pusing dulu karena seiring kita berjalannya membahas materi seputar tentang routing ini, nantinya kita akan implementasikan ke dalam suatu studi kasus yang nyata, teman-teman. Pastinya nantinya teman-teman bukan hanya mengetahui apa arti dari root flags, juga teman-teman nantinya akan memahami apa
arti dari Lutfraginis, teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian ya terkait dari video pembahasan seputar konsep dari routing. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya mengenai static routing, teman-teman. Jadi kita akan langsung untuk mengimplementasikan dalam LAN environment kita. Oke, sampai jumpa pada part selanjutnya. Terima kasih.